Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita terjemahkan secara letterlej, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan nama Allah, artinya Allah adalah nama bagi zatnya. Seperti kita juga punya nama, ya. Saya Rahimuddin, itu nama zat saya. Allah punya zat, Tuhan punya zat, namanya Allah. Kemudian dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman ini juga nama, ya, nama Allah, tetapi nama sifat. Ya, seperti saya misalnya pandai melukis, maka saya dinamakan, nama saya adalah Rahimuddin pelukis, penulis, pemimpin. Itu adalah nama-nama daripada sifat. Ar-Rahim juga sama. Dan kita tahu bahwasanya semua pekerjaan baik disunahkan untuk membaca bismillah. Makan baca bismillah, apa saja. Kita mau pergi, mau keluar rumah itu baca bismillah. Hatta dalam perjalanan juga doa berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau pergi dari rumah aja, dari rumah itu Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu baru mau keluar rumah. Ya, kita kan keluar rumah udah kayak kedebokan gitu ya. Keluar masuk, karena tidak punya jiwa, jadi berdoa. Ya. Berdoa rasanya kalau udah sembahyang udah gitu. Padahal kalau kita sibuk dengan doa-doa itu sebetulnya menyibukkan jiwa kita untuk tetap bersama Allah dan bersama Rasulullah, karena Rasulullah berdoa. Ya, Rasulullah berdoa. Doa itu kan bagian daripada zikir, ya. Ingat. Memang kita meskipun baca doa tetap ingatnya dalam pikiran kita, karena itu hafalan doa. Ya, Nabi selama dia tidak tidur mungkin tidak putus ingatan itu, mantap terus. Ya, begitu tidur maknanya putus. Yaqzah, ya. Hidup yang jaga itu ya. Putus. Tetapi Nabi begitu melek, nyambung lagi. Makanya langsung doa. Ya. Begitu melek, nyambung lagi. Itu satelitnya itu nyambung lagi. Maka begitu nyambung, doa. Gitu. Ya, Alhamdulillahilladzi amatana ya ba'da ma ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu bukan hafalan, itu apa namanya, kembalinya jiwa, ya, mengingat Allah gitu. Allah, kita kan udah baca kayak mayit ya, begitu bangun udah lama lupa gua doa katanya gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana, itu apa, baca dengan jiwa yang mati, jiwa yang mayit gitu. Itu dia kagak baca ya, itu dia kagak baca, udah baca mayit ya, udah baca mayit makan ya, baca doa makan itu apalan, apa hikmah. Kalau lupa Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruh ya, itu pendidikan. Karena agama itu, ibadah itu kalau sudah ada hakikatnya, hakikat ibadah, ada hakikat syariat, ada hakikat amal.
ibadah itu adalah ungkapannya, ya ungkapannya. Seperti bulan, kalau ada bulan pasti keluar cahaya, ya Bu. Kalau ada tangkai keluar daun. Nah, cahaya, daun itu syariat, keluarnya dari hakikat mati. Cuman kalau jiwanya belum ada rembulan, maka bikin cahaya. Makanya disebut cahaya-cahayaan. Makanya Kiai Nawawi dulu bilangnya sholat-sholatan itu kena sholat yang timbul dari pikiran dia. Jongkang, jiwanya nggak sholat. Itu sholat-sholatan namanya. Nah kita kan kesel gitu dibilang, lah buset deh, sholatan bagaimana loh, saya tahu hukumnya, hafal fikihnya, masih sholat-sholatan baik. Rupanya mah putus dengan jiwanya, mati. Itu kayak kagak sholat, ya. Putus lagi sholatnya. Apa makna ibadah kalau begitu? Ya, keluar rumah ada doanya, pulang ada doanya, makan ada doanya. Ini mah kita mah ngapalin bocah. Bocah baca doa, dikira itu doa buat bocah. Kalau doa itu mah ya cuma apalan bocah dah. Ya inilah. Ya. Kalau juga orang itu tidak hafal doa misalnya, tapi hatinya bersih, mesti hidup hatinya itu. Ya, ingat kepada Allah. Nah itu maka Imam Ibnu Arabi dalam tafsirnya ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kan doa setiap memulai kebaikan. Nah beliau mencoba untuk menangkap isarah dari sekedar Bismillah itu sebagai doa permulaan. Ya. Kita kan hanya kita lakukan saja Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ya, kita tahu bahwa makna Bismillah adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat yang menciptakan semua. Ya, baik dunia serta isinya, akhirat serta isinya, termasuk manusia dengan segala takdirnya. Manusia muslim atau kafir, ya, itu keluar dari sifat Ar-Rahman. Nah kalau Ar-Rahim adalah sifat kasih Allah kepada orang Islam saja, orang iman saja. Allah beri akhlak, Allah beri hidayah, itu Rahim. Orang ingin taubat, itu Rahim. Orang ditempatkan di tempat ibadah, itu Rahim. Nah berarti apa yang kita lakukan, kita mempunyai pengakuan bahwa permulaannya dari Allah, asalnya kan dikatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang mula-mula menciptakan dan kembalinya juga ke Allah. Maka kita melakukan sesuatu ini mesti seperti Allah yang memulainya, yaitu dengan mengingat gitu bahwa kita mengingat bahwa semua adalah Allah yang menciptakannya, yang mula-mula menciptakannya. Maka kita juga melakukan sesuatu, membaca Bismillah yang ditakdirkannya abda'u, katanya Bismillah, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Artinya apa yang aku lakukan ini Allah sudah tentukan dulunya. Aku coba Imam Syafi'i minta sesuatu seperti yang sebelumnya ini kita terangkan. Minta sesuatu itu bukan minta yang seperti kita inginkan. Itu bagi para wali itu kurang adab. Jadi minta sesuatu itu seperti yang Allah tentukan. Karena kita nggak tahu kan. Kita timbul kepengen aja Allah yang ngasih. Tuh, gue bikin lu kepengen. Nah, yang mengabulkan kepengen kita kan Allah. Kapannya, berapanya, bagaimananya, Allah.
Imam Syafi'i minta tobat aja ya Allah, aku minta tobat kepadamu, tobat yang sudah engkau tentukan berada dalam ilmumu. Siapa tahu itu yang ditentukannya, tobat yang betul-betul nasuha. Itu. Nah maka memulai dengan nama Allah, karena segala sesuatu mulainya dari Allah. Ya. Kita pernah memberi contoh begini. Jika ini perbuatan, ini sifat, maka ini adalah zatnya. Yang ini ciptaannya. Kayak kita nih, misalnya ini bikinan saya. Ya. Bikinan saya. Lalu kita berpikir coba, sebelum ini ada, prosesnya itu di mana? Maka di masa bikin, masa buat. Itu kan fi'il namanya. Oke, sebelum ini mundur lagi, ya itu ada dalam konsep ilmu saya, itu kan sifat. Sebelum itu ada, ya yang ada adalah saya. Gitu. Maka alam semesta ini adalah keluar dari perbuatan Allah. Ya, maka lihat Al-Quran, idza arada syai'an an yaqula. Qaul ini minal af'al. Ucapan kan dari perbuatan karena fisik. Ya, maka martabatul qaul hiya martabatul af'al. Kata mereka orang-orang sufi. Kedudukan perkataan itulah perbuatan. Ya. Kenapa? Karena penciptaan Allah itu lebih cepat daripada perbuatan. Ya, lebih cepat daripada perbuatan. Allah mengatakan kun. Ini kan kaul Allah. Kun. Itu lebih cepat dari perbuatan. Itu kaf dan nun. Sampai mereka mengungkap rahasia kaf dan nun itu. Nah, itu kedalaman dah. Ya. Kalau kedalaman nanti nggak bisa nafas lagi. Ya. Nggak sampai nggak bisa nafas. Tapi Aulia itu mengungkapkan. Sampai dibuat berupa ibtihalat. Ya. Wa anta bainal kafi wan nuni katanya. Nah ini apa namanya? Semua yang terjadi pada ciptaan Allah ini keluar dari fi'il Allah. Nah, fi'il ini kan dari sifat. Ya kan? Dan sifat berdiri di zat. Zat itu namanya Allah. Semua ciptaan Allah di backup dengan Rahman. Seperti begini, ibu-ibu kan, seorang ibu kan punya kasih sayang, iya kan? Ibu-ibu masak itu pakai kasih sayang, ya, pakai kasih sayang. Kalau nggak kasih sayang, itu sendok, gelas berbunyi semua, marah. Ya. Yang apa ngaduk juga mual. Nah ini kasih sayangnya lagi kendor. Ya. Nyediain makanan juga apalagi. Tapi marah juga itu dari kasih sayang. Ya bini kita marah dari kasih sayang. Karena cemburu kan. Cemburu lahir dari mana, Bu? Dari cinta. Kan cinta kasih sayang. Orang laki yang melancong, jaga baik katanya. Marah kan? Tetap baik dikasih makan. Artinya begini. Perumpamannya itu, Allah sifat Ar-Rahman. Allah berkehendak dan berbuat, menciptakan apa saja, semua dari kasih sayang. Allah bikin iblis itu dengan kasih sayang. Maka hati-hati jangan ngambil iblis. Iblisan kita daripada iblis. Bikin nafsu dari kasih sayang. Kan dari Tuhan lagi yang bikin. Nggak ada. Ya. Nah ini makanya ada kasih sayang yang kedua itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, indahnya jadi umat Rasulullah. Kita punya kasih sayang yang khusus dan yang khusus. Ya.
logika terima kan? Kita hidup aja ada yang umum, ada yang khusus, ada yang khusus. Kita hubungan sama orang umum, sama yang satu kakek khusus, satu bapak khusus. Gitu. Nah itu di dunia ini, ya itulah sunnatullahnya, undang-undang Tuhannya begitu. Maka rohimiyah itu adalah kasih sayang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mulai berperbuatan apapun dengan bismillah, dengan melihat kandungan ini. Semua berasal dari zat, diciptakan dengan rahmaniyah. Apalagi kebaikan lah. Ya, kita ada rahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Ibn Arabi dalam tafsir ini dia mencoba untuk memperkuat makna itu melalui apa? Melalui makna isyarat yang dia tangkap dari bismillah. Huruf-hurufnya itu sebetulnya bukan hurufnya sebuah ilmu, tetapi kesensitifan, kecerdasan Imam Ibn Arabi bisa menangkap makna bismillahirrahmanirrahim ya, melalui huruf. Apabila dia urai dengan teori huruf ini, maka maknanya dapat. Gitu. Dan itu hanya alat bantu saja. Seperti kita kan, agar orang percaya, kita mencoba mencari argumentasi. Kamu lihat, membuat perumpamaan. Kamu lihat bulan pun kalau ini, lihat air ini. Ya. Yang kita ambil adalah makna yang ingin disampaikan oleh Imam Ibn Arabi. Itu yang disebut bahasa isyarat, yang sering digunakan oleh orang sufi. Kata Imam Ibn Arabi, bismillahirrahmanirrahim kalau diucapin 18. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baksin mim itu yang kita udah hitung itu udah ada 18. Itu. Kata beliau apa? 18 ini adalah 18.000 alam. Ulama mengatakan dunia serta isinya, akhirat serta isinya, ya, serta alam malakut, alam jabarut. Alam malakut itu alam batin, ya, alam batin yang disebut alam Tuhan katanya. Kita terima saja begitu, karena sebetulnya ada perincian yang detail sekali tentang alam Tuhan menurut mereka para sufi. Tapi kesimpulannya adalah 18 huruf bismillah ketika diekspresikan dalam ucapan itu melambangkan, mengisyaratkan ada 18 alam. Tetapi kenapa ketika ditulis bismillah malah menjadi 19? Nambah satu. Satunya ini apa? Satunya ini menunjukkan bahwa ada alam yang satu, yaitu manusia. 18-nya, 18.000-nya di dalam diri manusia ini, diciptakannya ini manusia, bahan ciptaannya adalah 18.000 alam. Kita ini memang kecil, tetapi substansinya apa? Substansi apa bu? Substansi bu? Ya yang arti mengerti kan, yang nenek-nenek ntar apa ya, segala deteksi. Isinya bu, kandungannya. Kalau kayak obat kan ya, ramuan diramu dari apa baik, kan ditanya apa komposisinya. Ya, isinya dah. Ya, pakai dikasih kompos lagi. Isinya ini apa? Nah, kita ini diciptakan bahannya apa? Kata para wali itu dari 18.000 alam. Kan hebat kita ini. Nah, makanya kita ini yang nanggung alam semesta, yang bikin orang kita, yang ngasih makan orang kita, yang nanggung segala keinginan Tuhan kita. Kita ini kekuatan Tuhan. Makanya menghormati diri sendiri itu adalah ya, mensucikan Tuhan. Menghormati manusia itu mensucikan Tuhan. Nah maka Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa diperintahkan
oleh Allah kepada kita. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dari bahan semua alam semesta. 19-nya adalah manusia itu. Artinya manusia inilah mengandung 18.000. Itu satu. Kedua, kenapa ada alif yang gak kelihatan? Millah ada alif, lah nggak kelihatan. Rahman ada alif, Rahman nggak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa, dengerin baik-baik Bu ya. Saya jujur, kalau nggak baik-baik nggak paham. Baik-baik ya belum tentu paham. Jadi paling nggak paham dikit dah gitu. Ada 3 alif. Kenapa? Ini memberikan makna bahwa ada kita kan percaya kepada Allah gaib. Allah kan gaib. Maka ada 3 gaib yang menunjukkan diri Allah, zatnya, sifatnya, dan fiilnya. Ini kan gaib. Kita tak tahu apa yang keluar dari fiilnya kan, ciptaannya. Ini yang kelihatan. Ya Bu, ada 3 alif itu menunjukkan bahwa Allah punya zat, punya sifat, punya fiil. Ini gak kelihatan. Nah kemudian ada alif yang kelihatan, 3 lagi. Apa? Allah, alif Allah. Ar-Rahman, alif Ar-Rahman. Ar-Rahim, alif. 3 ini siapa? Ini apa? 3 ini adalah manusia. Manusia kan punya zat, punya sifat, punya fiil. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia itu dia menjadi wakil Allah. Maka manusia mesti mengakui bahwa dia dengan semua perbuatannya adalah dari Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya sebuah doa permulaan melakukan sesuatu, tetapi sebuah pengakuan bahwa saya adalah manusia yang makhluk yang terbaik yang diciptakan sebagai wakil khalifah Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Maka saya memulai dengan nama Allah yang mudah-mudahan saya diberikan sifat Rahman dan sifat Rahim, dan saya dapat mensucikan Tuhan dari segala yang saya lakukan. Makna ini yang ingin disampaikan, cuma disampaikannya melalui perangkat isyarat yang ditangkap maknanya dari tulisan bismillah. Tanpa ini juga orang sufi, para wali itu memang dibukakan oleh Allah, dikasyafkan oleh Allah tentang siapa manusia. Maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pahami orang karena Allah gak bisa dipahami. Udah ini jalan memahami Allah ini orang ini. Nah maka di situ dikatakan ada dalam hadis, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Allah menciptakan manusia berdasarkan surah Tuhan, zat, sifat, fiil. Lambangnya itu alif. Alif yang tersembunyi itu adalah zat, sifat, fiil Allah yang yang gaib mutlak, dan alif yang nampak itu adalah zat, sifat, fiil manusia. Ya. Nah oleh karena itu kita mengakui bahwa ketika baca Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah ya menjadi pelaku mutlak apa yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia dengan zat, sifat, fiil, dengan hasil ciptaannya adalah ciptaan fiil Allah. Mulai dengan Allah. Maka kita sering dengar dulu ya, ada orang angkat berat, baca bismillah sampai berapa ratus kali, ya nggak bergerak. Karena kita kan bibir doang. Sama burung beo. Burung beo kan ngucap bibir doang. Apakah dia zikir itu? Ora, ingat ora. Lah kita ini ingat ora. Itu sama juga orang Cina begitu mendengar orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nyebut itu. Kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Sama kondisi jiwa kita itu nggak nyambung, nggak connect ke Allah. Apalagi kalau ngomong ya innalillahinya sambil merongos di depan suami, innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim. Nah ini kan bukan doa. La ilaha illallah bang. Nah ini kan bukan zikir. Lu mau bang kebangetan la ilaha illallah. Oh nangis terus. Tapi bagus daripada bujuk buneng apa bahaya. Masih bagus baik tuh. Ada yang bertanya, apakah kalau ngomong begitu, la ilaha illallah itu dapat pahala? Ya. Yang dapat pahala itu ibadah. Ibadah itu mesti niat. Makanya biar lagi marah sama laki ge menyebut la ilaha illallah, niat zikir la ilaha illallah gitu. Baru dapat pahala. Ya. Jangankan lagi marah, lagi normal aja nggak ingat Allah, bukan nggak ingat hatinya malah nggak doa, ya, malah kagak doa aja tuh, ya, doa aja, ya Allah, ya, kata kiai dulu, sholat juga, iya, apalagi nggak sholat aja, ya, kagak ngerti nggak. Oh, iya benar, emang kagak ngerti bisa. Ya, jadi kita itu dulu, ya, itu mungkin pikiran saya aja barangkali, ngebiarin kiainya diceger itu, ya, ngebiarkan kepanasan, ya, agar mereka punya jiwa, punya kedudukan di sisi Allah. Muridnya, umatnya nggak ada yang ngerti, dianggap radio bencana lagi ngomel. Iya, dianggapnya begitu. Kalau mengerti, kalau dipahami, ya Allah, ya, ya, Allahu Akbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke Alhamdulillah. Ibu-ibu nggak megang buku bin ya? Bin. Makanya saya nganjurin bawa selasi kalau saya. Ya. Tinggal mata doang kelihatan, atau pakai cadar. Jadi pakai cadar itu kalau ngomong kan nggak kelihatan, tinggal matanya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau tidak menafsirkan tafsir dengan tafsir bahasa, tafsir akal, tafsir ulama, tapi beliau menafsirkan dengan tafsiran rohani, tafsiran kasyaf, tafsiran aulia, bukan tafsiran ulama. Tafsiran yang tumbuh dari hati yang bersih, di mana dia mendapat keterangan, pemahaman dari Allah langsung ke dalam hatinya. Itu tafsiran yang dilakukan oleh para aulia Allah, termasuk tafsiran Al-Imam Ibn Arabi dalam kitab ini. Kalau kita artikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji. Hamd ini lebih tinggi daripada bersyukur atau memuji. Bahasa Arab ada istilah sana'un, ini muji. Madhun, puji. Syukrun, juga puji, bersyukur. Alhamdulillah mengandung semua makna itu. Madah diucapkan karena mengharap imbalan. Sana, dia memuji karena dia melihat sesuatu yang indah. Ya. Syukur adalah kita memuji dan bersyukur karena Allah telah memberikan anugerah. Maka alhamdulillah mengandung semua makna tersebut. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Rabbil Alamin. Alam ini kan tadi yang telah dikatakan oleh Allah, oleh Bismillah yang ditangkap oleh Imam Ibn Arabi 18.000 alam. Ulama tafsir ketika mentafsirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Rabbil alamin, yang mengatur alam ini. Alam yang diatur ini ada 18.000. Sebetulnya ulama berbeda pendapat dan ada 7 pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan 18.000. Imam Ibnu Arabi mengambil pendapat yang 18.000 ini. Maka ketika segala puji bagi Allah, Allah ini kan namanya dikembalikan kepada asal segala sesuatu itu dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Ini satu pengakuan tauhid kepada Allah. Rabbil alamin, Allah punya sifat rububiyah yang mengatur alam ini. Rububiyah itu menciptakan, mengatur, memelihara, menumbuhkan, memberi rezeki, membesarkan, memberi kesehatan, memberi sakit, memberi susah, memberi senang, memberi, ini namanya roh, rubub. Al-alamin, ada 18.000 alam yang dirububiyahkan oleh Allah itu. Yang dibikin, yang ditumbuhkan, yang dibesarkan, yang dipelihara, yang dijaga, yang dikasih rezekinya. Dan semua alam. Dan 18.000 ini ada pada manusia. Ya. Maka berarti semua alam itu memuji Allah. Kenapa? Karena alam secara alami tidak akan keluar dari kehendak Allah. Contoh begini, di layar ini, layar film itu kan keluar dari proyektor semuanya kan. Ada nggak di layar itu muncul yang bukan dari proyektor? Lah kalau ada juga bukan bagian daripada tangan misalnya begitu. Marah orang, woi, ngalangin baik. Artinya pergerakan dan apa barang yang ada di layar itu semuanya dari proyektor. Nah, kira-kira yang ada di alam ini, yang ada di layar ini tunduk nggak dengan proyektor? Atau tiba-tiba ada orang dimunculin oleh proyektor ke situ, dia lompat ke bawah, orang ngikutin lu, gitu. Lompat ke bawah, ada nggak? Nah kalau lompat, ini proyektor mana yang menampilin dia? Kan nggak ada proyektor lain kecuali Allah. Ya, nah ketundukan mulai dari adanya alam ini dan terus berkembang itu adalah merupakan pujian Tuhan. Ya, kita ini hidupkan, maka dikatakan seluruh darah, daging, tulang ini memuji. Arti memuji tunduk. Ya, tunduk. Nah kemudian dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi memuji. Pujiannya kalau kita berupa kata-kata, dan pujian lain adalah berupa lisanul hal, bahasa alami, bahasa tubuh, bahasa pergerakan alam itu. Pohon akarnya tumbuh ke bawah, batangnya tumbuh ke atas. Ini berupa pujian. Perbuatan yang alami itu berupa pujian kepada Tuhan. Apa? Karena dia tunduk kepada yang Tuhan perintahkan. Itu namanya pujian. Itu sebab kata alhamdulillah dikaitkannya dengan alhamdulillah Rabbil alamin. Tadi sudah bismillahirrahmanirrahim itu. Ditegaskan lagi, semua itu alam itu keluar dari Ar-Rahman. Kalau dapat Ar-Rahim. Nah kemudian setelah dapat Ar-Rahim, baru Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Kita di dunia ini enggak ngerasa bahwa yang memiliki, yang menguasai adalah Allah. Enggak. Rasanya kita, coba, tangan yang menggerakkan siapa? Kita mau melihat juga kita kan ya.
Ya, coba kalau bisa terukin tangan. Pengen kan? Nangis. Nah ini bagaimana? Ini gerakin lah, kan di situ yang menguasai. Orang kan remah tuh. Semuanya, kakinya, tangannya. Lah ada yang sampai mulutnya dia kagak bergerak, mata aja nggak bisa udah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Futuhul Ghaib, kata beliau ada dua orang makrifat. Satu stroke, kedua nanti di akhirat, Malik Yaumiddin. Baru kan di akhirat itu kan diambil semua kendali penguasaan itu Allah. Nggak ada kita. Ditanya sama Allah nanti di akhirat, yang sholat sujud kepadaku. Kalau di sini makan bisa. Sujud lagu doang didewekan. Nah, ketahuan meren. Di sana memang enggak. Kalau nggak sholat tuh. Karena Allah bukan memerintahkan kesempurnaan sebagai manusia, tetapi Allah memerintahkan semua bagian kecil alam semesta termasuk yang terhimpun di dalam diri manusia. Itu bukan kita yang melakukan. Ya. Kalau kata Kiai mah dulu, lu pagi-pagi makan kopi, minum itu belum. Alhamdulillah itu belum itu. Ya. Itu zikirnya. Ini mau udah ya lupa sama Allah. Karena orang anggapnya ibadahnya itu ngitung ibadahnya itu apabila jasadnya sudah melakukan sudah, hatinya itu rupanya kiai dulu sholat taik, ngaji taik, kiai taik, haji pergi haji taik, puasa taik, semua taik. Akhirnya kan kita jawabnya biar rumah taik dah daripada kita sholat. Artinya tai itu kan nggak ada harganya kan? Kenapa? Karena dibanggain. Nah ngeliat orang ngebanggain, karena ngebanggain. Baik. Saya kakak yang mati lampu makin kedengeran, ini bukan ngomong.